Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan bicara mengenai proses dari komunikasi massa. Mungkin saya sejenak akan mengingatkan kembali area apa yang akan menjadi pembahasan kita selama 1 semester ini. Jadi saya akan share sejenak. Jadi yang terakhir kemarin kita bahas ini ya. Jadi ini adalah area yang akan kita pelajari, garis besar area yang akan kita pelajari. Nah, kita hari ini sebetulnya akan bicara mengenai proses dari komunikasi massa itu. Tentang apa sih sebetulnya ketika kita bicara tentang komunikasi apa, komponen apa, unsur-unsur apa yang menjadi pertimbangan. Dan kemudian gatekeeper itu dia fungsinya sebagai apa? Saya kira kamu sudah masih ingat ya ini ya semuanya yang terakhir dari materi kita. Nah, hari ini saya memang tidak membagikan slide dulu, tapi saya harapkan kamu bisa menyimak dan juga mencatat singkat ya apa dari materi ini. Jadi kita hari ini bicara mengenai proses komunikasi massa. Jadi sebetulnya proses produksi konten itu kan melibatkan banyak hal ya, melibatkan banyak kesatuan. Dan tentu ketika konten itu semakin rumit atau konten itu semakin sulit, tentu itu juga di antara lain itu juga memerlukan tim dan juga itu juga menghabiskan biaya juga dan juga melibatkan banyak orang, ya kan? Nah, biasanya proses produksi dan reproduksi lembaga media massa itu pasti memerlukan prinsip-prinsip baik itu yang berkaitan dengan pembiayaan dan juga manajemen modern dalam perusahaan. Tetapi meski demikian, lembaga media massa itu selalu mereka memproduksi sesuatu yang khas, yaitu kemasan informasi dan juga hiburan. Untuk apa ini? Untuk memenuhi kebutuhan halayak, kebutuhan audiens. Jadi makanya itu informasi yang diproduksi dan didistribusikan media massa itu sebetulnya juga bukan cerminan dari realitas yang hendak disampaikan kepada halayak, karena sebetulnya proses produksi berita atau konten ya yang disampaikan itu berlangsung melalui proses yang panjang, jadi ada pemilahan di situ. Nah, sebentar masih ada yang bergabung. Jadi proses produksi berita atau pesan sebagai mekanisme yang itu berlangsung dalam ruang-ruang redaksi media yang cukup rumit ya. Cukup rumit. Ruang-ruang redaksi media massa itu mencakup penyeleksian, kemudian penyeleksian bahan-bahan disaring ya kan, bahan-bahan yang banyak dari beragam informasi itu disaring sedemikian rupa. Kemudian apa yang akan ditonjolkan dari proses itu. Makanya mungkin nanti setelah ini kita praktek aja dari beberapa media massa ya. Kita akan lihat editorialnya apa yang disoroti. Nanti kamu akan lihat bahwa sebetulnya meskipun informasi itu banyak, maka sebetulnya media massa itu sendiri dia tidak kemudian sama menonjol. Mereka punya punya hal-hal spesifik yang ingin ditonjolkan. Itu. Jadi dalam prakteknya ini seleksi redaksi yang itu bentuknya pemberian perhatian atau penonjolan atau pengurangan dan pengabaian isu-isu tertentu itu tentu saja karena banyak pertimbangan. Antara lain apa? Termasuk di situ menyangkut faktor eksternal seperti kepentingan ekonomi, komersial, karena diakui atau tidak diakui media itu juga media itu juga sesuatu bagian dari korporasi gitu. Mereka juga perlu income yang untuk untuk membiayai proses produksinya tersebut.
Jadinya jadi berkaitan dengan apa namanya, dan media itu dia hidup dari mana? Kan dari iklan, ya kan, dari iklan, kemudian dari space yang mereka sewakan. Jadi makanya itu dalam berbagai pertimbangan, baik yang apa namanya, berbagai pertimbangan pensortiran isu-isu spesifik atau informasi-informasi pemilahan ini itu selalu berkaitan dengan kepentingan baik itu ekonomi, politik, dan juga politik media. Makanya berbagai media massa mungkin bisa jadi dia melaporkan isu yang sama, tetapi dari angle yang berbeda. Makanya nanti misalnya kamu lihat misalnya dalam satu isu apa, kemudian kamu coba buka media-media yang ada di kita, maka kamu akan lihat ada perbedaan penonjolan isu dari setiap media tersebut. Jadi penonjolan dan juga format pemberitaannya bisa saja berbeda. Karena apa? Karena kepentingan setiap lembaga yang bersangkutan itu berbeda. Makanya sebetulnya kita bisa ini ya, bisa lihat ketika kita melihat dari banyak pihak. Makanya kenapa perlunya kita membaca banyak media, sehingga kita akan melihat gambaran itu tidak dari sudut pandang yang satu pihak, tetapi kita bisa melihat bagaimana lensa media itu melihat dari beragam sudut pandang, begitu. Nah, makanya misalnya kita bicara tentang pekerja media, baik itu wartawan, editor, atau fotografer, mungkin mereka itu menghasilkan konten, ya kan? Menghasilkan konten media yang mungkin dari konten ini bisa mempengaruhi sisi kehidupan halayaknya. Kemarin kan kita singgung ya, bagaimana media itu adalah berkontribusi pada baik itu sisi sosioekonomi dan juga budaya masyarakat. Makanya di sini bagaimana konten media yang dihasilkan oleh pelaku media itu sangat berpengaruh dan berpotensi mempengaruhi berbagai sisi kehidupan halayaknya. Jadi karena konten ini berpotensi memberikan pengaruh pada sisi kehidupan penerima dari konten tersebut, maka pekerja media itu juga perlu menyadari posisi mereka dalam hal relasi halayak dan medianya, ya kan? Dan inilah sebetulnya etika media sangat diperlukan, sehingga apa yang disampaikan ke halayak itu juga suatu hal yang edukatif, informatif, artinya memenuhi kebutuhan halayak tentang konten tersebut. Kemudian kenapa mereka pekerja media ini perlu menyadari posisi mereka? Karena apa? Supaya mereka tetap mempertimbangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dari produk atau karyanya itu kepada halayak. Jadi tentu saja ketika menghasilkan atau produksi konten itu tidak semata kemudian kita membuang konten begitu saja tanpa pertimbangan lain ya. Tetapi bagaimana konten ini tetap membawa manfaat dan juga membawa maslahat kepada halayak. Sehingga media massa juga dapat dimanfaatkan untuk mungkin itu bisa dalam konteks penyebaran nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kemanusiaan yang mulia. Artinya tujuannya itu adalah kemaslahatan, yaitu membangun suasana kehidupan sosial yang harmoni dan damai. Maka biasanya para wartawan, penulis lepas di media cetak, dan komentator televisi dan juga radio menggunakan potensi dan juga keterampilan untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan tersebut. Kita bicara sebagai gambaran ideal ya ini, terlepas dari bagaimana kenyataannya di lapangan. Kita tidak membahas itu, tetapi artinya ini adalah gambaran ideal dari proses ya, dari proses komunikasi publik itu sendiri. Nah, kemudian konten media yang dikonsumsi halayak, artinya konten yang kemudian disebar ke halayak yang sudah jadi produk jadi ini, jangan kira ini
adalah konten yang kemudian begitu saja disebar, tetapi ini adalah melalui apa? Melalui proses yang sangat panjang ya. Jadi produk yang telah mengalami prosedur penyeleksian. Penyeleksian itu meliputi apa saja? Penyeleksian itu tentu dengan banyak pertimbangan, di antaranya apa namanya, menyesuaikan substansi dan juga teknis produksi, kemudian juga bagaimana kepentingan dari media tersebut, kemudian artinya apa? Dari proses seleksi, ketika konten itu sudah terproduksi dan disebar ke khalayak, itu adalah sebetulnya bukan realitas sebetulnya, tapi adalah realitas yang sudah terseleksi dengan beragam pertimbangan. Dan ini siapa yang menentukan? Yang menentukan itu adalah pekerja media. Nah, penyajian realitas simbolik secara konstan oleh media ini sebetulnya kalau misalnya dalam laporan penelitian Lipman, ini menunjukkan kecenderungan untuk memperjuangkan apa namanya, pemilik dari media tersebut, ya kan. Kemudian juga bukan hanya kepentingan, tetapi juga ideologis, kemudian dalam hal ideologi dan juga kepentingan bisnis terutama, karena proses yang panjang itu dengan melibatkan banyak orang dalam suatu produksi konten itu, tentu saja dia juga harus memikirkan bagaimana mereka mendapatkan mendapatkan income untuk apa namanya, supaya tetap bisa beroperasi, tetap bisa menghasilkan konten-konten tersebut. Nah, makanya ada istilah gatekeeping. Saya mungkin bisa tulis di sini ya, biar kamu jadi apa? Ini kalau begini suara saya kedengeran nggak? Kalau begini jauh ya. Jadi terdengar Bu. Dengar ya. Terdengar. Jadi proses namanya proses komunikasi. Ini kan kemudian menghasilkan apa? Konten, ya kan? Menghasilkan konten. Nah, konten ini melibatkan siapa? Melibatkan banyak orang. Kemudian juga di samping melibatkan banyak orang, itu juga memerlukan prosedur ya, prosedur penyortiran dari prosedur penyortiran yang sebetulnya realitas, yang menghasilkan realitas yang disebar ya ke khalayak. Nah, realitas ini adalah sebetulnya adalah realitas simbolik ya, realitas simbolik yang sebetulnya sangat dipengaruhi oleh kepentingan siapa tadi? Kepentingan siapa? Masih ingat nggak tadi? Kepentingan siapa? Pemilik siapa? Media. Baik itu kepentingan maupun ekonomis. Jadi makanya ada istilah gatekeeper. Kalau dalam bahasa Inggris kamu tahu nggak artinya gatekeeper itu? Gatekeeper itu penjaga gawang ya, artinya gatekeeper itu. Mungkin masih ada yang masih belum di. Baik, kita lanjutkan ya.
Sudah terdengar ya? Jadi ini tadi kita bahas ini tadi ya. Jadi proses komunikasi proses komunikasi massa, ya kan? Itu ada konten kemudian melibatkan banyak orang, banyak tim, dan itu juga melalui prosedur penyortiran. Kemudian itu berbentuk realitas dan kemudian itu berbentuk konten atau realitas yang disebar ke khalayak, yang sebetulnya realitas simbolik ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan pemilik media, baik itu untuk kepentingan ideologis atau juga ekonomis. Nah, makanya gatekeeper atau ada istilah gatekeeping redaksi ya. Jadi gatekeeping redaksi ini seperangkat praktek yang sangat kompleks sebetulnya untuk menjustifikasi menjustifikasi isu-isu apa yang akan dijadikan spotlight, yang akan dijadikan isu utama di depan, di halaman depan, kemudian berapa besarnya ruang untuk isu utama tersebut, kemudian makanya di sini mekanisme ini adalah memerlukan apa? Memungkinkan munculnya preferensi ideologis dalam menempatkan berita di halaman depan dan bentuk-bentuk penonjolan di halaman depan itu. Makanya dengan demikian kita bisa simpulkan begini, media itu memainkan perannya dalam agenda ya, dalam media itu memainkan perannya dalam menata agenda dari berbagai informasi yang dapat membentuk opini publik atau prasangka sosial. Makanya ini nanti kita akan bahas ketika kita akan bicara dalam teori agenda setting. Nah, ini kita bicara tentang kita masih bicara tentang apa sih fungsinya gatekeeping ini. Jadi gatekeeping ini bukan proses yang sederhana. Makanya kalau misalnya kita lihat sebetulnya kalau misalnya karir jurnalis yang mungkin yang sudah senior itu biasanya kalau dia sudah sampai pada menggarap in-depth ya, misalnya in-depth ya. Jadi liputan in-depth itu kalau misalnya kamu buka di Kompas TV itu ada misalnya ada Aiman, itu acara Aiman itu adalah bagian dari in-depth ya, liputan in-depth. Nah, jadi gatekeeping ini juga bukan proses yang sederhana. Hasil dari mekanisme inilah yang menerjemahkan berbagai kepentingan yang melingkupi media melalui penyajiannya. Makanya gatekeeping ini gatekeeping redaksi adalah proses yang menentukan agenda dalam media. Jadi mungkin begini, kalau kamu misalnya lihat media, kamu coba baca editorialnya ya. Editorial setiap media itu berbeda. Dan ini siapa yang menentukan? Mungkin media itu tidak akan menyuruh kamu memikirkan ini, tetapi media memberikan memberikan direction ya, memberikan arah ya, bahwa ini harus kamu pikirkan, ini harus kamu pikirkan, itu seperti itu. Jadi jadi mengarahkan. Jadi media itu mengarahkan apa yang dipikirkan oleh khalayak. Tetapi sebetulnya bukan dalam artian menyuruh kamu untuk memikirkan suatu hal, tetapi mengarahkan untuk memikirkan suatu hal. Ini sebetulnya yang kita yang dalam proses gatekeeping ini. Makanya proses gatekeeping inilah sebetulnya penataan agenda di dalam media tersebut. Makanya penataan agenda ini, ya kan, kita mungkin bisa tulis di sini ya. Jadi penataan gatekeeping ini merupakan penataan agenda
agenda media. Nah, jadi gatekeeping ini, penataan ini, ya kan, ini dilakukan bagaimana prosesnya? Biasanya apa? Melalui penonjolan isi media oleh redaksi, kemudian kekuatan struktur kepemilikan, kemudian struktur industri pendukung media, kemudian juga struktur kekuasaan dan juga sistem politik yang meliputinya, melingkupinya maksud saya. Jadi sifat proses produksi isi media selalu dipengaruhi oleh aspek ruang, formatnya seperti apa, kemudian ruang dan waktu, ya kan? Formatnya seperti apa dan waktu itu kaitannya dengan nilai aktualitas. Makanya kalau misalnya kamu mengirimkan berita, kok sudah misalnya berita kegiatan, kok sudah 2 hari, pasti tidak akan dimasukkan, tidak akan masuk rilis. Karena apa? Karena mereka tentu saja juga mengejar apa? Mengejar waktu atau mengejar nilai aktualitas. Nah, kalau misalnya itu telat, ya mendingan dia akan memunculkan apa? Memunculkan berita baru yang lebih fresh ketimbang berita yang sudah 2 hari. Itu seperti itu. Jadi sifat dan proses produksi ini selalu dipengaruhi oleh dua hal tadi, ya kan? Penataan agenda ini selalu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu ruang dan waktu. Makanya proses seleksi redaksi itu selalu diwarnai dengan ketergesa-gesaan. Dan ini sangat berpengaruh kepada konsekuensi bagi dimensi teknis dan juga esensi pemberitaan, dimensi teknis dan juga esensi pemberitaan yang juga akan berkonsekuensi pada nilai objektivitas berita yang diterima oleh halayak. Jadi misalnya gini, pernah nggak kamu pernah ini karena kadang gini, media itu kan tergesa-gesa untuk memberitakan suatu hal ya. Dia akan mengumpulkan ya informasi dari beragam informasi, kemudian mensortir dan kemudian mempublikasi konten tersebut. Pernah juga media itu pernah terjebak dalam hoax juga, ketika si wartawan itu mungkin tidak mampu mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang yang kredibel, atau misalnya sumber-sumber yang bisa dijadikan sebagai sumber utama. Nah, makanya sering kita lihat bagaimana media itu kemudian pernah terjadi menghapus konten tersebut atau meralat konten tertentu karena ternyata itu tidak benar atau mungkin itu tidak disampaikan seperti ini gitu. Nah, disinilah penting, inilah imbas dari ketergesa-gesaan tadi, karena mereka selalu mereka selalu dikejar oleh waktu dan juga ruang. Nah, kemudian makanya itu ketika kemudian berita itu sampai di halayak, ya kan, dan kemudian bagaimana feedback dari halayak, maka konten atau pesan yang disebar kepada halayak ini melalui berbagai media itu sangat, bagaimana ya, kita sekarang dari sudut pandang halayaknya, bagaimana halayak yang sangat heterogen, karena kita bicara tentang komunikasi publik yang selalu identik dengan halayak yang sangat heterogen, anonim, dan dengan latar belakang yang sangat beragam. Maka halayak yang heterogen yang menerima tadi, ya kan, menerima konten atau berita tadi, selalu akan menerima pesan melalui filter, melalui beberapa saringan. Yang saringan itu sangat dilatar belakangi dengan latar belakang, baik itu latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, agama, budaya, dan sebagainya. Makanya itu pesan itu akan difilter oleh halayak yang menerimanya. Makanya ketika misalnya ketika konten itu menyebar di media dan kemudian diterima oleh halayak, kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan respon yang beragam. Karena apa? Filtering dari halayak itu sangat dipengaruhi dengan bagaimana latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Misalnya kita sekarang bicara tentang bagaimana filter halayak itu
dipengaruhi oleh budaya yang pertama. Dipengaruhi oleh budaya itu artinya apa? Bagaimana pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui media massa akan mungkin diberi arti yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang budaya halayak tersebut. Kemudian juga pengaruh lain psikologikal. Pesan yang disampaikan media akan diberi arti sesuai dengan apa frame of reference dari halayak atau field of experience. Um, jadi pengalaman yang pernah dialami oleh halayak. Kemudian juga dipengaruhi filter halayak itu juga dipengaruhi oleh kondisi fisikal. Kondisi fisik seseorang baik itu internal maupun eksternal juga mempengaruhi dalam mempersepsi media massa, baik itu kondisi fisik internal keadaan kesehatan seseorang maupun kondisi fisik eksternal keadaan lingkungan di sekitar komunikan ketika menerima pesan tersebut. Makanya yang paling mudah saja ketika kamu menerima pesan WA, ya kan, kamu mungkin dalam keadaan marah atau dalam keadaan kurang enak badan, mungkin teman kamu itu yang maksudnya itu adalah bercanda, tetapi kamu menanggapinya bahwa pesan itu adalah pesan kemarahan. Nah, ini sebetulnya bagaimana pesan yang diterima oleh halayak itu, filter utama yang dimiliki oleh halayak dari berbagai latar belakang itu sangat dipengaruhi dengan kondisi budaya, kemudian psikologikal dan juga kondisi fisikal, baik itu fisikal internal maupun fisikal eksternal. Makanya kita kembali ketika istilah gatekeeper jadi adalah mengacu pada proses yang pertama itu meliputi suatu pesan itu masuk melalui berbagai pintu. Kemudian yang kedua, orang atau kelompok yang menentukan pesan itu bisa lewat. Jadi gatekeeper ini bisa seseorang atau kelompok yang mensortir pesan-pesan yang masuk itu, mana pesan-pesan itu yang memungkinkan lewat. Jadi fungsi utama gatekeeper itu adalah menyaring pesan yang diterima oleh seseorang. Sehingga gatekeeper ini membatasi pesan yang diterima oleh komunikan, kemudian editor seperti editor surat kabar, majalah, dan penerbitan ini juga dapat disebut sebagai gatekeepers. Makanya editor itu adalah seseorang atau seorang gatekeeper. Dia dapat memilih, mengubah, bahkan menolak pesan yang disampaikan kepada penerima. Sehingga keputusan gatekeepers mengenai informasi mana yang harus dipublikasikan, informasi mana yang harus dipilih atau diperoleh, ini juga ditentukan oleh beberapa variabel. Jadi jangan dikira ketika gatekeeper ini dia bisa semena-mena. Enggak, mereka juga terikat dengan beberapa variabel yang menjadikan itu sebagai pertimbangan apakah pesan ini akan diteruskan oleh halayak atau tidak. Nah, makanya di antara variabel itu adalah di antara lain variabel ekonomi. Tentu saja setiap media massa itu karena bagian dari korporasi, jadi kebanyakan media massa itu juga mencari keuntungan dari memasang iklan, sponsor, dan kontributor yang dapat mempengaruhi seleksi berita editorial. Kemudian juga variabel pembatasan legal. Variabel pembatasan legal ini tentu saja berkaitan dengan etika media, ya kan, berkaitan dengan aspek hukum atau peraturan yang baik itu bersifat nasional maupun internasional yang dapat mempengaruhi proses seleksi dan dalam penyajian berita. Kemudian variabel lain itu juga adalah batas waktu atau deadline yang ini membatasi ya kapan dapat mempengaruhi apa yang akan disiarkan. Kemudian etika pribadi dan profesionalisme dari gatekeeper, kemudian juga variabel kompetisi, persaingan di antara media juga berpengaruh pada suatu berita. Makanya itu tadi di awal saya katakan bahwa dalam isu tertentu mungkin semua media akan menjadikan itu tajuk headline, tetapi setiap media pasti akan menonjolkan sisi yang berbeda untuk ditonjolkan. Nah, karena apa ini? Karena faktor persaingan kan nggak mungkin ya berita yang sama, tetapi dia juga menonjolkan hal yang sama.
Makanya ini kan tentu saja khalayak tidak akan tertarik juga karena di media itu juga ternyata yang ditonjolkan juga sama. Jadi ini adalah variabel kompetisi. Kemudian yang keenam adalah nilai berita atau intensitas sebuah berita dibandingkan dengan berita lainnya yang tersedia dalam ruang berita, jumlah waktu, jumlah yang diperlukan untuk menyajikan berita, ini juga diseimbangkan. Dan yang terakhir adalah reaksi terhadap feedback tertunda. Karena sifat dari komunikasi publik itu di antara salah satu karakteristiknya itu adalah feedback yang tertunda. Ini karena masanya itu adalah masa anonim dan juga sangat heterogen. Ini juga menjadi variabel ya, menjadi variabel pertimbangan dari bagaimana pemilahan bagaimana gatekeepers media itu melakukan pemilahan mana yang akan sampai ke khalayak. Jadi mungkin saya ulangi sekali lagi beberapa variabel beberapa variabel mengenai informasi yang dipilih atau ditolak itu dipengaruhi oleh siapa? Oleh gatekeeper ini dipengaruhi oleh variabel tertentu. Yang pertama tadi itu adalah ekonomi, kemudian yang kedua pembatasan legal, yang ketiga batas waktu, kemudian etika pribadi dan profesionalisme dari gatekeepers, kemudian kompetisi, yang keenam itu nilai berita, dan terakhir itu adalah reaksi tertunda dari khalayak. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika mungkin kamu ada pertanyaan, mungkin silakan kamu bisa unmute bisa di unmute mikrofonnya untuk bertanya. Silakan.